Selamat pagi teman-teman. Jadi gimana kabarnya hari ini? Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beberapa jenis komponen elektronika dan cara kerjanya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar elektronika, jelas harus mengetahui beberapa fungsi dari komponen elektronika tersebut. Walaupun tidak secara utuh, cuman secara tidak langsung ketika kita sudah mengetahui tentang beberapa fungsi dari komponen elektronika, maka kita akan bisa dengan mudah untuk mempelajari suatu rangkaian elektronika. Oke. Jadi di depan sini atau di layar teman-teman bisa dilihat ada beberapa komponen elektronika yang itu adalah komponen yang mungkin tidak asing kalau teman-teman sudah sering membongkar suatu rangkaian atau melihat daleman dari suatu rangkaian, bisa di radio, televisi, HP dan sebagainya. Jadi langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama dari sebelah kiri sini, di bagian sini. Di bagian sini ada yang namanya resistor. Oke. Jadi ini bisa dilihat. Jadi ada yang namanya resistor di sini. Oke. Nah, untuk resistor ini berfungsi sebagai hambatan atau berfungsi sebagai penghambat arus. Oke. Jadi fungsi resistor ini adalah sebagai hambatan. Hambatan itu yang pertama bisa untuk menghambat arus. Jadi ketika suatu listrik itu kan memiliki aliran listrik, di mana aliran listrik itu ada yang namanya tegangan dan juga ada yang namanya arus. Nah, yang pertama itu ada tegangan. Misalkan tegangan itu yang dinamakan dengan satuan volt. Nah, volt berapa volt? Misalkan 12 volt, 9 volt dan yang lain-lain. Oke, dan selanjutnya itu ada yang namanya arus. Satuan dari arus adalah ampere. Nah, di sini fungsi dari resistor ini adalah utamanya dia berfungsi sebagai arus untuk menghambat. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini resistor memiliki gelang warna ya. Jadi ada gelang warna di sini menunjukkan itu berapa sih nilai dari resistor tersebut. Nah, ibarat kata kita ibaratkan listrik itu seperti air. Nah, di dalam air itu ada selang. Oke. Ketika kita kasih resistor ini, ibaratkan selang itu ada hambatannya atau selang itu kita pencet seperti itu. Maka dia akan airnya itu akan mengalir, cuman tidak sekencang kalau misalkan selangnya itu tidak kita pencet seperti itu. Jadi resistor di sini berfungsi sebagai hambatan. Hambatan itu untuk agar arus yang mengalir itu tidak sebesar yang kita inginkan. Ada beberapa komponen yang arusnya itu ada batasannya, ada batasan arus maksimal berapa seperti itu. Oke. Jadi resistor ini berbagai macam bentuk. Yang pertama ada resistor seperti ini namanya resistor biasa. Oke, dan yang kedua ini adalah resistor variabel atau trimpot. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai resistor. Nah, ini bisa dikatakan sebagai resistor karena komponen satu ini adalah komponen resistor variabel. Jadi di sini dia itu fungsinya resistor hambatan, cuman nilainya bisa kita ubah. Nah, makanya dinamakan resistor variabel. Jadi ketika kita misalkan membutuhkan hambatan sebesar 10 ohm, maka dia bisa diputar sesuai dengan hambatan yang kita perlukan. Oke, jadi ciri khususnya dari resistor ini adalah memiliki 3 buah kaki. Oke, bisa dilihat. Nah, dia memiliki 3 buah kaki dan di sebelah sininya ini ada sebuah seperti ini yang putih ini buat memutar. Dia itu mau dipakai untuk hambatan berapa ohm misalkan seperti itu. Oke. Nah, sama halnya trimpot di sini itu hampir mirip dengan yang namanya potensiometer. Nah, dan selanjutnya ini ada komponen yang kedua itu namanya kapasitor. Nah, di sini bisa kita lihat
Ini namanya kapasitor atau elko. Oke, ada elko, ada nilainya, bisa dilihat. Nah, di situ ada nilainya. Jadi elko ini berfungsi sebagai penstabil tegangan atau penyimpanan sementara, atau juga bisa untuk pemicu atau starting awal, seperti itu. Jadi dia ini berfungsi sebagai penguat arus. Kalau resistor tadi untuk menghambat arus, kalau elko di sini itu bisa saya bilang dia itu sebagai penguat arus. Jadi elko ini ya berfungsi sebagai penguat arus. Contohnya jika misalkan teman-teman punya pompa air itu ketika ada yang namanya kapasitor di atasnya, kalau teman-teman lihat. Nah, ketika kapasitor itu teman-teman lepas, maka si pompa air ini tidak akan bisa berjalan karena arusnya itu dia harus membesar dulu. Setelah pompa berputar, maka dia akan kembali ke tegangan awal, atau kapasitor di sini berfungsi sebagai pestabil. Nah, di dalam pestabil ini misalkan kita membuat suatu rangkaian yang arusnya ini tidak teratur atau dia frekuensinya itu berubah-ubah. Nah, maka di tegangan di rangkaian tersebut kita kasih elko, maka rangkaian tersebut akan distabilkan oleh komponen ini. Jadi arus yang keluar itu stabil dengan adanya bantuan dari komponen elko ini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman banyak mungkin yang belum pernah tahu, ini kalau di dalam TV yang masih TV yang tabung atau TV zaman dulu itu di dalamnya pasti banyak sekali komponen seperti ini. Karena di dalam TV plasma atau tabung itu membutuhkan banyak sekali penstabil tegangan untuk membuat layar tersebut bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk komponen yang ini, next ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini namanya komponen dioda. Dioda ini adalah penyearah. Nah, dimana komponen dioda ini dibuat untuk menyearahkan aliran listrik atau aliran arus tegangan dan juga arus dari power listrik, seperti itu. Misalkan dari baterai kita alirkan dari posisi kutub positif menuju negatif, itu dia disearahkan. Jadi lewat hanya searah ke sana. Jadi hanya searah. Kalau misalkan dioda ini dipasang seperti ini, maka arahnya ini adalah ke sana. Jadi putih ini menunjukkan panah arah dari dioda ini ke sana. Nah, jika ada arus balik yang misalkan ada korslet atau dan sebagainya, itu dia nggak akan bisa kembali lagi ke sini. Oke. Jadi dia hanya bisa menyearahkan dari sini ke sini. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Oke. Jadi fungsinya ini biasanya dipakai, terutama yang paling dominan adalah dipakai di adaptor. Oke, di adaptor. Jadi di adaptor itu fungsi dioda di sini adalah untuk menyearahkan arus AC atau arus PLN. Nah, di sini ada yang namanya arus AC dan DC. Nah, di mana arus AC itu adalah arus yang memiliki sebuah aliran yang bolak-balik. Jadi bisa dibolak-balik. Misalkan contoh saja di charger HP ataupun di perangkat yang sifatnya langsung dicolok ke listrik PLN itu, walaupun kita bolak-balik itu nggak akan berpengaruh karena dia arusnya bolak-balik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita di rangkaian elektronika arus lemah itu menggunakan arus atau tegangan arus dan tegangan DC. Nah, kalau DC ini di sini tegangan DC yang dimaksud adalah tegangan yang memiliki aliran listrik satu arah. Jadi aliran listriknya hanya dari positif menuju negatif, seperti itu. Apa yang terjadi ketika positif dan negatif dari arus DC ini dibalik? Itu tidak akan menyala tentunya. Oke. Jadi misalkan baterai itu dibalik positif dan negatifnya, maka dia tidak akan bisa
menyala seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan menuju ke komponen berikutnya. Oke, ini adalah komponen transistor. Oke, bisa dilihat di sini transistor. Nah, ini transistor di sini adalah komponen pemicu atau komponen penguat sinyal. Untuk yang pertama biasanya bisa digunakan untuk penguat sinyal. Jadi penguat di sini maksudnya ketika aliran listrik itu kecil bisa dikuatkan dengan transistor di sini. Nah, contohnya kita dalam penggunaan amplifier itu seperti itu. Di dalam transistor ini ada dua jenis transistor. Yang pertama itu ada NPN, negatif, positif, negatif. Dan yang kedua ada PNP, positif, negatif, positif. Kalau NPN itu adalah tegangan yang dibias, dia berarti memiliki arus positif, NPN. Jadi positif. Di sini misalkan di tiga kaki ini ada yang namanya basis, emitor, dan kolektor. Nah, di kaki tengah ini dia tegangan biasnya. Di kaki tengah ini tegangan bias. Ya, jadi misalkan dari kutub positif sini menuju negatif, dia tidak akan mengalir kan listrik sebelum kaki yang tengah ini, kaki basisnya ini itu mendapatkan tegangan pemancing atau tegangan bias. Jadi ibaratkan di sini ada aliran listrik. Nah, transistor ini adalah keran atau saklar otomatis seperti itu. Dia adalah keran. Sebelum keran yang kaki basis ini dibuka atau mendapat tegangan bias atau tegangan pemicu, arus pemicu seperti itu, dia tidak akan membukakan keran untuk mengalirkan arus positif ke negatif ini dari kaki sini ke sini seperti itu. Oke. Jadi transistor ini biasanya digunakan untuk amplifier, untuk sensor otomatis, untuk saklar otomatis dan sebagainya. Oke. Nah, next mungkin untuk yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya IC. Oke, ada yang namanya IC ini. Oke, kalau komponen yang satu ini adalah komponen yang paling penting menurut saya, karena di komponen IC ini itu macamnya ada berbagai macam, beribu-ribu macam IC. Yang pertama yang saya pegang ini adalah IC logic atau IC IC gerbang logika seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini ada IC Atmel atau IC pemrogram, IC program. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau IC program ini bisa berjalan ketika kita sudah menjalankan atau mengisikan program di dalam IC ini. Nah, kalau IC yang seperti ini, IC logic ini tanpa kita mengisikan program di dalamnya, dia juga sudah bisa berjalan. Nah, di kategori IC ini itu banyak sekali tipe-tipe dari IC logic ini. Mungkin ada lagi juga IC timer, IC regulator, IC penstabil juga ada. Banyak sekali IC tipe-tipe ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin beberapa penjelasan singkat tentang dasar dari komponen elektronika. Nah, tujuan kita mau kemana sih ketika kita mempelajari rangkaian elektronika? Nah, jadi mungkin kita nanti itu arahnya akan menuju ke robotik. Seperti ini bisa saya perlihatkan. Oke. Nah, itu ada robotik seperti itu. Cuman sebelum kita ke robotik atau kita ke belajar tentang robotik atau pemrograman, kita harus mengetahui dulu sih dasar-dasar dari komponen ini. Kalau ini komponen yang terakhir ini jelas teman-teman sudah tahu ini apa. Ini adalah LED. Nah, ini LED. Jadi LED nanti untuk output rangkaian analog. Oke, seperti itu. Nah, untuk mungkin tambahan untuk dioda ini tadi. Jadi dioda tadi ini berfungsi untuk mengarahkan dari arus AC ke DC. Jadi misalkan kita
contoh aja di adaptor. Adaptor itu kita masukkan ke arus 220 volt AC. Nah, di situ di dalamnya ada sebuah ya komponen yang bernama trafo. Trafo itu lilitan yang isinya tembaga, itu untuk step down, untuk menurunkan tegangan. Jadi misalkan dari 220 volt AC menuju ke 5 volt AC dulu. Nah, dari 5 volt AC tadi disearahkan dari trafo tadi menuju dioda di sini. Nah, keluar dari dioda ini udah arusnya berubah menjadi arus DC seperti itu. Nah, maka dari arus DC tersebut bisa transfusikan ke komponen elektronika, atau contohnya di charger handphone itu buat ngecharge, dan di adapter yang lain itu buat mengoperasikan komponen yang sifatnya menggunakan arus DC seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video pengenalan atau dasar dari sebuah elektronika dan fungsi dari beberapa komponen. Mungkin nanti untuk komponen yang lain bisa menyusul di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian.